Kita paham, kiai-kiai kita yang duduk di PBNU, PW, PC, MWC, tidak berani berbicara. Kenapa? Kenapa? Karena yang dipertaruhkan adalah karena Nabi Muhammad nggak mungkin punya darah itu, kiai. Makanya wajar kalau mereka sombong dan songong, pengen dilayanin, merasa paling besar. Ada dalam sejarahnya, Bani Lewi itu kan anaknya Yakub. Dan memang dari 12 anaknya diberikanlah kewenangan otoritas keagamaan kepada Lewi. Makanya nggak aneh kenapa sekarang orang-orang Ba'alawi ini dalam urusan agama pengen paling besar, pengen paling hebat, pengen paling hebring, bahkan sampai pakai gelar imam besar, imam jumbo. Bung eleh itu nggak mau kalah itu. Jadi nggak salah kok kalau mereka. Ya, yang saya sampaikan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya Mas Gibran Rakabuming Raka, yang memang benar-benar sekarang mencurahkan perhatian dan dukungan sepenuhnya untuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Buktinya mana? Buktinya mereka mengutus langsung Jenderal Dudung dan Jenderal Nur Wahid kemarin waktu Rakernas di Tangerang, pesantrennya Ki Imad. Taunya dari mana? Taunya dari mobil yang dipakai. Mobilnya apa? Platnya ada lambang Garuda. Jadi ketika pejabat pemerintah menggunakan mobil dinas, berarti ini adalah dinas kepemerintahan, bukan datang atas unsur pribadi, tidak. Jadi memang betul-betul atas perintah Presiden Prabowo untuk menghadiri Rakernas PWI dan diangkat menjadi Dewan Kesepuhan bersama Mbak Dimyati. Karena itu kesempatan besar bagi kita, tidak perlu takut karena pemerintah sekarang di belakang kita semua. Sampai saat ini tidak ada satupun ahli ilmu dari kalangan mereka yang mampu membantah tesisnya Ki Imad. Satu. Sampai sekarang. Yang kedua, saya kemudian muncul berbicara dengan Ki Imad bahwa karya saya untuk menguatkan tesis Ki Imad dalam bidang Rijalul Hadis. Yang namanya Rijalul Hadis adalah perawi hadis. Perawi hadis ini sudah tercatat dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab Sahih, Sunan, Musnad, Mujam, semuanya sudah tertulis, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Setuju enggak, Kiai? Nah, karena kajian hadisnya, Rijalul Hadis, kajiannya sangat-sangat objektif. Kita bicara langsung rijalnya, bicara sekarang orangnya. Kalau ada mana namanya dalam kitab apa, kalau nggak ada, ya nggak ada, jangan ngeyel, sudah selesai. Makanya sampai sekarang orang Ba'alawi nggak bisa bantah sekarang kajian Rijalul Hadis. Kenapa? Karena nama leluhur mereka yang begitu luar biasa diglorifikasi, ternyata tidak tercatat satupun dalam kitab-kitab hadis. Artinya orang ini tidak ada. Nanti saya terangkan kajian ilmiahnya. Apabila mereka menyebarkan kejahatan, kebatilan dengan sangat masif, artinya harus dilawan juga dengan kebenaran secara masif juga. Mereka masif, kita pun harus lebih masif. Kita ini putra-putra Nusantara. Kalau bukan yang meluruskan sejarah NKRI, bukan kita, lalu siapa? Kita ini semua warga Nahdlatul Ulama murni. Kok tiba-tiba ada framing bahwa kita ini ingin menggeser kedudukan Nahdlatul Ulama? Mustahil. Wong kita ini semua orang NU kok. Kalau posisi kita sekarang ingin menggantikan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para petinggi kita dari PBNU, PWNU, PC, MWC, betul. Kenapa? Karena suara mereka sudah terikat oleh sebuah kepentingan. Apa betul fungsi ulama harus membiarkan polemik yang bertahun-tahun? Kenapa baru sekarang speak up? Kenapa sekarang baru ngomong? MUI pernah berbicara tentang polemik ini? Nggak pernah. Apa mereka tahu? Tahu. Majelis Ulama Indonesia, Majelasa, duduk baik gawena. Mana MUI? Urusan begini mah takut. Takut lapar ya, takut kelaparan. Biasa dapat setoran mungkin. Kita ini bergerak nahdiin movement dari akar rumput. Kita paham, kiai-kiai kita yang duduk di PBNU, PW, PC, MWC tidak berani berbicara. Kenapa?
Karena yang dipertaruhkan adalah kursi jabatan mereka. Pasti itu. PBNU nggak bicara, bukan nggak tahu. Bahkan sangat banyak para kiai-kiai sekarang yang dalam struktural itu yang tahu tentang kebenaran kajian ini. Tapi mereka lebih baik diam dan menyelamatkan kursi jabatan mereka masing-masing. Kita berpikir bukan kursi kita. Kita berpikir tentang kedaulatan Republik Indonesia. Tentang kedaulatan ideologi Pancasila dan NKRI. Berbicara tentang kedaulatan dan warisan Islam Nusantara yang diwariskan oleh para wali songo, itu yang kita pikirkan. Makanya sangat aneh kok ada Kiai NU membela mati-matian Mbak Alawi. Dikasih apa sih sebetulnya? Dikasih berapa sih? Kok mau-maunya Kiai NU dihina, mereka diam. Betul? Ulama NU diinjak-injak harkat martabatnya, mereka diam. Mbak Alawi dibela mati-matian. Memangnya Mbak Alawi punya jasa apa di negeri ini? Wong mereka jelas dalam sejarah anteknya Belanda, anteknya VOC, penjajah Belanda. Diteruskan oleh anak cucunya sampai sekarang. Dan masih banyak kiai kita yang nggak ngeh bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Kita ingin merdeka secara intelektual. Makanya kajiannya kajian ilmiah, diskusi ilmiah nanti kita. Kita ingin merdeka secara spiritual. Selama ini kita dijajah terus-menerus. Dan saya bicara fakta. Saya ini pengarang buku, Kiai. Saya bicara dengan 3 hal. Cuman 3 poin, paling sedikit. Saksi, bukti, alat, bukti. Kalau saya bicara begitu. Sekarang kita lihat. Yang pertama, memberikan tempat panggung untuk ceramah kepada Mbak Alawi. Siapa lagi kalau orang NU, betul? Kiai-kiai kita yang mereferensi mereka naik ke panggung. Kalau mereka mengadakan majelis sholawatan, majelis takliman, yang memenuhi majelis mereka apakah sekarang orang mana? Orang Muhammadiyah? Bukan, orang NU, betul? Semua orang-orang NU yang mengangkat derajat, harakat, martabat mereka. Yang suka ngisiin kenceleng itu siapa? Orang NU semua. Yang diminta sekarang kambingnya, sapinya, itu siapa? Orang NU juga. Termasuk istrinya diembat juga itu. Orang NU juga itu. Dan kita masih saja enggak ngeh tentang kejahatan yang terorganisir yang mereka bentuk selama ini. Ini kesalahan para kiai-kiai kita. Jadi mohon dimaafkan. Kesalahan kiai-kiai kita yang hanya mengandalkan zon. Husnuzon bila hujah fahuwa batil. Berbaik sangka tanpa hujah, tanpa data otentik, tanpa bukti yang tertulis, semuanya batil. Kalau sekarang beragama hanya mengandalkan zon, nggak perlu sekolah, Kiai. Nggak perlu ngaji ke pondok pesantren, nggak perlu ngaji ngalogat kitab, nggak perlu. Hanya mengandalkan zon. Romo-romo kita di PBN sekarang hanya mengandalkan zon. Lah mereka ini sekolah di mana, saya bilang? Nyantrinya di mana? Kita nggak bisa ikut, dan saya belum pernah menemukan dalil boleh mengikuti kebatilan. Kalaupun ada dalil, saya pengen tahu diizinkan untuk mengikuti kebatilan yang berasal dari kiai-kiai tinggi. Mana dalilnya, saya bilang? Kita bicara data. Wah, guru saya juga masih pro Balawi. Maafkan mereka dan doakan. Guru itu salah. Guru kita bukan nabi, yang maksum cuman Kanjeng Nabi. Nggak perlu takut bilang guru kita salah. Memangnya kenapa? Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik kurang lebih 40 bab. Guru dengan murid bisa berhujah dengan ilmu plus adab. Orang ini pakai adab dulu, ilmunya nggak dipakai, makanya berantakan semua. Wes adab bos umur-umur, adab di atas ilmu. Siapa yang bilang adab di atas ilmu? Saya tanya. Kalau adab di atas ilmu, orang beradab, orang bisa beradab karena apa? Ya karena ilmu, berarti ilmu di atas segalanya. Kullu syai'in yahtaju ila ilmin. Setiap perkara butuh ilmu. Laisa ilmu yahtaju ila syai'in. Bukan ilmu yang butuh sesuatu, enggak. Segala perkara butuh ilmu apapun. Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi. Dan setiap ilmu butuh perawi. Ya, sudah masuk kajiannya nih, Yai. Butuh perawi, butuh rijalul hadisnya. Kullu ilmin yahtaju ila rawi, laisa rawiyu
yahtaju ila ilmin. Bukan perawi yang butuh ilmu. Sekarang perawi bisa menyampaikan ilmu bagaimana kalau ilmunya nggak ada, Kiai? Gih? Apa yang mau disampaikan kalau ilmunya nggak ada? Jadi perawi memegang peranan penting, sentral untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Wa kullu tarihin yahtaju ila rawi. Dan setiap tarikh, sejarah, riwayat butuh perawi. Ma'al akhbarillati yahmiluha bitatabu'i qaidahnya. Bersama dengan ilmu yang dibawanya bitatabu'i secara estafet. Secara estafet. Apa nama estafet? Tidak terpotong-potong alias bersambung terus menerus, bersambung dari zaman ke zaman, namanya estafet. Belum selesai, tenang. Saya tidak membatalkan nasab, saya mah nasab urusan keiman. Sekarang di bawah Imam At-Tabarani ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir 276 atau 278 Hijriah, artinya umurnya beda antara 16 dan 18 tahun dengan Imam At-Tabarani. Ya. Beliau wafat 360 Hijriah. Ubaidillah 278 atau 276 Hijriah lahir. Kemudian wafat 345, 15 tahun bedanya. Berarti duluan Ubaidillah. Kalau memang betul beliau mujtahid, ulama dan muhadis, lalu kenapa namanya juga dua-duanya tidak tercantum di dalam kitab sekarang? Kitab Sunan As-Shaghir, Sunan Al-Ausat, Mu'jam Al-Ausat, Mu'jam As-Shaghir, Mu'jam Al-Kabir, dan kitab Musnad As-Samiyyin. Kenapa dua-duanya tidak tercatat, tidak terkonfirmasi? Karena dua-duanya tidak pernah dilahirkan. Kan beliau mujtahid, kan beliau ahli hadis, kan katanya ulama yang hidup setahun semuanya terkonfirmasi, terekam, tercatat dengan baik. Terus kenapa ini dua-duanya nggak tercatat? Kita bicara kehadiran mereka sebagai ulama ada atau tidak. Di belakangnya ada Imam Ibnu Manda, kitab Al-Iman. Ada sekarang kitab Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Huzaimah. Kalau betul Sahih itu orangnya ada, harusnya ada namanya dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Hibban, nggak ada lagi namanya ini orang. Dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, tidak ada lagi. Al-Adabul Baihaqi, tidak ada lagi namanya. Kemudian dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim, tidak terdaftar lagi, tidak tertulis lagi. Sekian banyak ulama-ulama yang hidup di Irak dan sekitarnya, tidak ada satupun yang meriwayatkan yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Isa. Jangankan sebagai mustahid mutlak, jangankan sebagai ulama atau ahli hadis, sebagai santri saja tidak pernah terkonfirmasi. Kenapa tidak terkonfirmasi? Karena tidak pernah dilahirkan di alam dunia ini. Itu jawabannya. Kita bisa mencek tentang kelahiran Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibus Syafi'i karya sekarang Imam Al-Baihaqi. Dari pertama lahir sampai meninggal dunia, dan semua pertemuan Imam Syafi'i dengan ulama manapun tercatat dengan baik. Beliau mengaji, hafal Quran mulai usia 6 tahun. 10 tahun beliau mampu menghafal 10.000 syair bahasa Arab kuno. Umur 25 tahun mampu menghafalkan 150.000 hadis. Semua ada ceritanya. Padahal Imam Syafi'i lahir 120 tahun sebelum lahirnya Ahmad Al-Muhajir katanya. Ini kan lebih primitif, ada datanya. Yang lebih primitif ada lama Pak, 150 tahun itu waktu yang lama. Kok datanya komplit? Ada. Pertemuan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, pertemuan Imam Malik dengan Al-Faqih Al-Laits Asy-Sya'ad As-Samarqand, semuanya ada tercatat. Pertemuan ulama dengan ulama itu ada. Lah, kita ini pertemuan ulama dan ulama ada catatannya. Padahal kita bukan mustahid. Ini sekarang mustahid, nggak ada catatannya, Kiai. Gimana ceritanya saya bilang? Ngeyel bener. Jadi betul-betul ora ono, ora mawujud, ayat. Betul-betul nggak ada. Betul-betul gaib kubro ini mah. Saya bicara tentang data. Kalau ada, ya mana datanya? Saya bilang, coba. Katanya nanti orang bilang, ya kan yang tidak tercatat kan belum tentu tidak ada. Yang kita obrolin ini kan seorang ulama besar, seorang ahli hadis, seorang mujtahid mutlak. Yang kita omongin kan bukan tukang rambutan, bukan tukang roti, bukan tukang bawa rumput, bukan. Kalau mereka nggak tercatat ya wajar. Ini seorang ulama besar, diglorifikasinya, diangkat, disanjung, diberikan gelar luar biasa dalam keislaman, mujtahid mutlak. Dan dalam sejarah Islam,
Saya pernah mengecek itu. Kalau sekarang Musaid mutlak bilang misalnya gini, qala Imam Syafi'i. Yang saya cek aja itu baru 1600. Qala Imam Syafi'i 1600. Imam Malik, Abu Hanifah kurang lebih 1000 dan 1200 Kiai. Makanya aneh. Kok ada sekelas mujtahid nggak pernah berfatwa? Dia ngajarnya di mana? Di mana sih ngajarnya? Kita pengen dengar. Qala Imam Ahmad bin Isa. Kan enak ya dengarnya. Ini nggak ada satupun. Atau qala dari anaknya Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Qala. Ya mana kolanya saya bilang? Yang ada kolak pisang dan Coca-Cola nanti. Tuh kata Mbah Jarno. Kita bukan ajaran kebencian, enggak. Kita hanya ingin berbicara berdasarkan saksi, bukti, dan alat bukti. Ya mana saya bilang? Coba lihat. Karena tidak ada satupun mustahid, baik mustahid mutlak, mustakil, mustahid mutlak, gair mustakil, mustahid madhab, mustahid murajah, mustahid fatwa, kecuali mereka semua adalah perawi ilmu hadis. Mereka semua adalah rijalul hadis. Semuanya meriwayatkan hadis. Makanya mana? Sekali lagi, rijalul hadis itu sudah tertulis dalam kitab-kitab hadis. Makanya tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Makanya mana yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ada dalam kitab apa? Kalau memang betul mustahid, kalau memang betul sekarang ulama ahli hadis, mana kitabnya? Ternyata ora ono bohong lagi itu. Jangan marah, kita bicara fakta. Fakta itu adalah kenyataan yang apa adanya, yang memang nggak ada. Coba dia Ahmad Al-Muhajir lahir 260 Hijriah. Seharusnya mulai dalam kitab abad keempat itu sudah tercatat kalau memang betul mustahid. Ada enggak? Enggak ada. Abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 enggak ada semuanya itu orang-orang. Pokoknya. Ubaidillah pun enggak ada. Karena tradisi ulama kita ketika ulama ini hadir dalam satu zaman itu sudah mulai diriwayatkan oleh ulama-ulama yang hidup sejaman dengan mereka. Jadi posisi mereka yang meriwayatkan ini adalah sebagai saksi hidup. Seperti tadi Anas bin Malik menjadi saksi adanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada apa yang saksi hidupnya. Semua kelahiran itu ada saksinya. Oh ini nggak ada. Istri kita kalau lahir aja yang jadi saksi siapa? Kelahiran anak-anak kita. Kita RT, Ibu RW, DKI masjid, tetangga, itu saksi syahadah namanya. Padahal bukan keluarga bangsawan kita itu, bukan keluarga kerajaan. Ini kan katanya keluarga bangsawan, keluarga kerajaan. Terus yang jadi saksi kelahiran sekarang Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, mana saksinya? Nggak ada lagi. Nabi Muhammad ada saksinya, pamannya Abu Jahal, betul Kiai? Ya. Ada saksinya, sampai senang ya. Sampai pada kita riwayatnya bitatabu'i dengan estafet nyampe. Ini sudah lebih modern, jauh lebih modern. Kalau dibandingkan dengan Kanjeng Nabi, usianya kan berarti sekitar 250 tahunan. Jadi kita mundur 250 tahun ke belakang, sudah riwayat Nabi Muhammad ada saksi hidup lahirnya, pamannya. Nah ini lebih maju, lebih modern, lebih metropolitan. Dan harus tahu, abad 3, abad 4 di Irak itu zaman keemasan Islam dinasti Abbasiyah, di mana semua ulama merapikan semua catatannya. Ulama adalah saling bertemu, saling sowan. Kalau ada yang tidak punya riwayat akan minta kepada ulama yang lain, akan dimasukkan. Kalau dia nggak lengkap akan minta dilengkapi. Sedang ada penerjemahan dari kitab-kitab yang berbahasa Hindu, Persia, berbahasa Yunani, Romawi abad 3 dan 4. Inilah tempat hidupnya Ahmad bin Isa atau Ahmad bin Al-Muhajir. Kalau memang ada, harusnya teriwayatkan, terdokumentasi dengan sangat baik kalau ada. Kenapa? Semua ulama abad 3 dicatat dalam kitab-kitab ulama abad keempat. Ulama-ulama hidup abad keempat semuanya dicatat dalam kitab-kitab ulama abad kelima dan seterusnya. Termasuk masalah nasab yang saya ketahui dari risetnya Kimat dan kawan-kawan, bahwa Ahmad bin Isa al-Baghdadi yang punya anak Muhammad al-Husain itu diriwayatkan dalam kurang lebih 42 kitab Kiai. Bukan 4 kitab, 42 kitab. Dan semuanya nyatanya sama, cuma 3. Muhammad, Ali, Husain. Abad ketiga di sini sampai abad 9 semuanya 3 sepakat ijma bizamani, sudah sepakat semua zaman, fi kulli zaman sudah sepakat
Tiba-tiba tahun 985 muncul Ali As-Sakron mengisbat lewat mimpi anak-anaknya Ahmad, itu ada 4 dengan Ubaidillah. Pertanyaan saya kan sederhana, ini abad 9 mengatakan anak Ahmad itu 3, Muhammad, Ali-Isa. Ini merujuk kepada kitab abad berapa? Abad ke-8. Kitab abad ke-8 mengatakan bahwa anaknya 3. Ini merujuk kepada kitab abad ke berapa? Abad ke-7. Abad ke-7 kepada abad ke-6. 6 kepada ke-5. 5 ke-4. 4 ke-3. Semuanya sama. Cuman 3 anaknya. Muhammad, Ali, Husain. Makanya saya tanya, itu Ali As-Sakron mengatakan anaknya Ahmad bin Isa 4 itu merujuk kepada kitab yang mana? Jawabannya dapat mimpi. Kalau mimpi mah jawab sama mimpi lagi aja lah. Mimpi kok jadi hujah, saya bilang. Nah, inilah salah satu kejahatan Ali As-Sakron abad 9 sampai abad 11. Waktu di Bali kan saya pernah bilang bahwa Ba'alawi ini secara keluarga, Ba'alawi ini berasal sekarang dari dinasti Fatimiyun. Dinasti Fatimiyun berasal dari dinasti sekarang Bani Lewi. Bani Lewi sekarang dari kerajaan dinasti Seba, kemudian dari dinasti Mu'in, kemudian dari kaum Samud, dari kaum Ad, dari Bani Iram, dari Al-Fasyad bin Saleh bin Sam bin Nuh. Jadi Ba'alawi ini anak cucunya keturunan dari Nabi Hud alaihissalam. Hanya ada lintas keturunan dari kaum Ad dan kaum Samud yang sampai sekarang belum bisa dibantah. Karena Nabi Muhammad nggak mungkin punya darah itu, Kiai. Makanya wajar kalau mereka sombong dan songong, pengen dilayanin, merasa paling besar. Ada dalam sejarahnya Bani Lewi itu kan anaknya Yakub. Dan memang dari 12 anaknya diberikanlah kewenangan otoritas keagamaan kepada Lewi. Makanya nggak aneh kenapa sekarang orang-orang Ba'alawi ini dalam urusan agama pengen paling besar, pengen paling hebat, pengen paling hebring, bahkan sampai pakai gelar imam besar, imam jumbo. Embung eleh itu nggak mau kalah itu. Jadi nggak salah kok kalau mereka ini memang punya gen Yahudi. Tapi kan banyak orang Yahudi soleh, jangan salah, nggak orang Yahudi brengsek semua, enggak. Contoh, di Israel itu kan banyak masjid. Orang-orang Muslim yang lahir sebagai Yahudi dan bermadhab Syafi'i. Menarik. Orang Yahudi, Muslim, madhab Syafi'i, ini bisa soleh. Ini soleh ini. Kenapa sekarang yang Ba'alawi di sini nggak bisa soleh? Padahal sama-sama turunan Yahudi. Nah ini makanya dibedain antara yang soleh dengan yang nggak soleh. Nah ini menariknya apa? Waktu saya di Surabaya saya bicara dengan Prof. Menem Ali. Prof, saya bilang, sepertinya penisbatan nama Arab Aribah dengan Arab Musta'ribah sudah ratusan tahun terbalik, saya bilang. Profesor Menem Ali bilang, kok bisa gitu Yai? Ini hasil riset saya, Prof. Tapi kalau saya salah, tolong dibenarkan. Saya katakan begini, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam manuskrip klasik dan tua dikatakan berasal dari suku Muzarab, Muzaribe, Ya'rib, Ya'rub. Apa akar katanya? Arab dan Aribe. Dan memang Nabi Ibrahim adalah leluhurnya Arab kuno. Karena bangsa Arab kuno ada 4, yaitu Arab Sumeria, Arab Akadia, Arab Assyria, dan Arab Babilonia. Dan Nabi Ibrahim termasuk suku Arab Babilonia. Suku Arab Babilonia ada 2. Arab Babilonia Abrahamik, artinya keturunan sekarang Nabi Ibrahim, dan ada Arab Babilonia non-Abrahamik. Dari Arab Babilonia Abrahamik ada 3, dibagi 3. Ada Ismailiyah, Yakubiyah, dan Madyaniyah, yaitu suku Nabi Syuaib yang sudah musnah, Yai. Mereka semua berarti suku Arab. Baik Nabi Ismail dan Nabi Ishak jelas-jelas suku Arab murni, yaitu Arab Aribah, bukan Arab Musta'ribah. Kenapa? Berdasarkan ilmu pengetahuan zaman sekarang, biologi modern, ternyata bahwa haplogrup J hanya dimiliki oleh suku bangsa Arab yang 4 tadi, Kiai. Artinya sudah terbalik. Jadi Bani Ismail adalah Arab Aribah, bukan Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah artinya Arab yang diarab-arabkan. Ratusan tahun dalam kitab-kitab sejarah terbalik. Makanya orang-orang Ba'alawi, orang-orang Yaman, mereka mengisbat diri mereka adalah Arab Aribah, Arab murni, padahal Arab Musta'ribah. Mereka tidak masuk dalam suku golongan bangsa Arab yang 4, nggak ada satupun. Kenapa? Karena dari Abir punya anaknya 3,
Falih, Samud, dan Yoktan atau Kohtan. Dari Falih turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Kiai. Terus ke bawah kabar kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari sekarang Samud dan Yoktan ini mereka beranak pinak mulai tahun 2200 sebelum Masehi. Ingat, 2200 sebelum Masehi di mana? Di Yaman beranak pinaknya di sana. Dan anak Yoktan itu ada 12. Salah satunya namanya Amir bin Kohtan yang masyhur dengan sebutan Hadromaut. Itu julukan buat anaknya yang namanya Amir bin Kohtan.